kan slogan yang terkenal kan 2 anak cukup ya. Iya, betul. Nah, kalau sekarang itu sudah ganti jadi 2 anak lebih sehat. Oh, Ketika ketemu PLKB kadang, wah iki anakku oke nih, aku isen gini ketemu PLKB. Sebetulnya kami tidak melarang untuk punya anak lebih dari 2. Monggo dipersilahkan, tetapi minta tolong jaraknya itu minimal 3 tahun itu tadi. Karena kasus nikah muda di Wonogiri itu masih terbilang cukup tinggi. Betul. Di tahun 2025 kemarin ada 68 kasus. Tapi kalau sudah stunting, dan kita pun orang awam jangan pernah mengatakan, wah ini anaknya pendek, kecil, ini kamu ini stunting, jangan seperti itu. Kita nggak boleh ngejudge anak itu stunting. Yang boleh hanya dokter spesialis. Menyusuri jalan cerita, tokoh inspiratif dari Nusantara. Mobil melaju, cerita pun dimulai. Roda berputar, penuh badan besar. Jalan panjang, penuh harmoni. Surik, cerita unik lokal. Inspirasi kita. Halo Sobat Culik semuanya, masih dengan saya Om Yosia. Nah, sekarang kita akan membahas seputar keluarga. Gimana menjadi keluarga yang lebih berkualitas gitu ya. Nanti kita akan banyak belajar juga dengan ahlinya. Jadi buat teman-teman semuanya, pastikan tonton ini sampai selesai, jangan dilewatkan. Nah, siapakah beliau yang akan kita ajak ngobrol kali ini? Nah, yuk kita langsung aja kenalan yuk. Selamat siang Kak. Selamat siang Om. Dengan Kak siapa Kak? Perkenalkan, Sobat Culik semuanya, saya Meta Tisdia Magandini, biasa dipanggil Meta, bisa dipanggil Meti juga, atau sayang juga boleh sih. Gitu. Jadi saya di sini seorang penyuluh keluarga berencana. Jadi ASN dari Kemenhub Bangga yang kebetulan ditempatkan di Kabupaten Wonogiri. Penyuluh KB gitu kan. Penyuluh KB, lebih terkenalnya itu ya. Berarti PKB itu penyuluh keluarga berencana. Betul. Oke Kak, kegiatannya Kak, selain penyuluh KB sendiri, kalau yang Kakak lakukan apa Kak selama ini Kak? Kak, kebetulan saya itu seorang ibu dari satu anak, ibu. Kemudian diberi kesibukan ya, puji Tuhan diberi kesibukan sebagai penyiar. Penyiar. Tadi di awal saya katakan bisa dipanggil Meti juga, itu nama udara saya. Nama udaranya Meti. Nama daratnya? Nama daratnya Meta. Nama malamnya Yanto bukan ya? Oke. Itu terus kemudian juga kadang bisa kalau misalkan mau ada acara bisa kring-kring sebagai MC, host gitu bisa. Terus suka nyanyi juga, jadi freelance singer juga di situ. Pokoknya yang kaitannya ngomong-ngomong di depan umum gitu suka banget. Berarti lebih suka public speaking gitu ya? Betul sekali. Kalau sekarang kita mulai ngobrol terkait dengan di penyuluh KB sendiri ya Kak. Kalau penyuluh KB itu sebenarnya materi yang disampaikan kepada audiens atau kepada masyarakat sendiri seputar apa sih Kak? Karena namanya penyuluh keluarga berencana gitu ya. Jadi yang dibicarakan adalah seputar bagaimana keluarga itu menjadi keluarga yang berkualitas. Perencanaan keluarga seperti itu. Jadi penyuluh KB di sini berperan sebagai sahabat keluarga Indonesia. Menemani, mendampingi keluarga. Gimana sih supaya kalau keluarga itu kan unit terkecil ya. Betul. Lingkungan pertama yang ditemui seseorang di keluarga seperti itu. Terus jadi gimana cara supaya keluarga ini bisa berkualitas? Gitu ya. Berarti nanti yang disampaikan tuh tips dan trik kayak keluarga berkualitas gitu. Karena kalau kita ngomong soal KB kan berarti yang terlintas di pikiran saya pertama kali adalah alat kontrasepsi, kondom, gimana gitu dan sebagainya seperti itu kan. Betul sekali. Jadi apakah melulu yang diomongkan soal itu sih Kak sebenarnya? Tidak, jadi memang benar sih. Jadi ketika saya mencoba kadang bukan riset ya, kayak ketika penyuluhan gitu, apa yang terlintas pertama kali kalau mendengar KB gitu. Yang terlintas kadang ya alat kontrasepsinya, kondom, suntik, IUD, implan dan lain-lain. Tapi sebetulnya itu hanya sebagian kecil saja. Itu adalah alat kontrasepsi di mana itu untuk merencanakan menjarangkan kelahiran. Gitu. Karena kan slogan yang terkenal kan 2 anak cukup ya. Betul. Kalau sekarang itu sudah ganti, jadi 2 anak lebih sehat. 2 anak lebih sehat. Caranya gimana supaya anak lebih sehat itu jarak kelahirannya harus diatur gitu ya. Jadi ketika bayangkan aja kalau misalkan punya anak gitu baru usianya baru 1 tahun, terus ibunya kesundulan, terus punya adik lagi gitu kan. Nah, itu harus dijarangkan caranya dengan pakai alat kontrasepsi. Jadi itu hanya salah satu metodenya saja untuk menjarangkan kelahiran. Nah tuh Sobat Culik dengerin ya, ini kita ngobrolnya seputar itu. Jadi saya harap teman-teman ini sebagai edukasi ya Kak ya. Jadi benar-benar untuk menciptakan keluarga ya. Sekarang bukan keluarga 2 anak cukup, tapi 2 anak sehat ya Kak? 2 anak lebih sehat. Lebih sehat ya? Sehat untuk ibunya dan sehat untuk anaknya juga, untuk keluarganya juga.
Oke, sekarang kita ngomong soal anak ya kayak. Karena kalau kita ngomong KB kan berarti identik dengan alat-alat tadi, kemudian soal anak juga sebenarnya jangka waktu yang bagus buat anak tuh berapa lama sih Kak? Dari misalnya anak pertama ke anak kedua dan anak ketiga kalau misalnya ada ya. Itu berapa lama sebenarnya Kak? Nah gini, jadi ada rumus reproduksi sehat yang biar gampang dihafalkan gitu Kak. Jadi rumusnya adalah 21, 2, 3, 35. 21, 2, 3, 5. Oke, artinya apa? ya. 21 adalah diharapkan untuk kelahiran pertama, kehamilan pertama itu minimal di usia 21 tahun. Oh gitu. Supaya rahimnya siap dan itu reproduksinya juga sudah siap. Oke. Terus 2, maksudnya apa? 2 anak lebih sehat itu tadi. 2 anak lebih sehat, oke. Terus 3 itu apa? Minimal jaraknya adalah idealnya minimal 3 tahun. Oh, dari anak pertama ke anak kedua berarti 3 tahun. Anak selanjutnya juga gitu. Terus yang terakhir 35 adalah diharapkan di usia 35 tahun ke atas itu sudah berhenti hamil. Karena 35 tahun ke atas tuh biasanya banyak penyakit yang mulai menyapa, hai, aku datang, diabetes, tensi tinggi, jantung dan lain-lain itu. Oke, jadi itu diharapkan atau memang anjuran atau memang kalau bisa jangan Kak? Saran saja sih. Oh, tapi saran kalau aja misalkan memang sebetulnya ketika ketemu PLKB kadang, wah iki anakku oke nih, aku isen gini ketemu PLKB. Sebetulnya kami tidak melarang untuk punya anak lebih dari 2. Monggo dipersilahkan, tetapi minta tolong jaraknya itu minimal 3 tahun itu tadi. Jadi misalnya 3 nggak apa-apa gitu, seterusnya gitu ya. Sakuatnya Anda gitu ya. Yang penting kebutuhan anak itu terpenuhi, apalagi kasih sayangnya, kemudian secara finansial karena secara ekonomi. Kalau anaknya banyak, katanya banyak anak banyak rezeki. Tapi itu dulu ya. Tapi zaman sekarang banyak anak itu ya banyak rezeki yang harus dicari. Oke, ya betul. Selain itu Kak, kalau untuk tantangannya sendiri, terutama di Wonogiri ya, karena kita sendiri kan tinggal di Wonogiri, untuk mengedukasi sendiri tantangannya seperti apa sih Kak? Tantangan kalau mengedukasi di masyarakat itu yang jelas ketika turun di masyarakat kan banyak lapisan masyarakat ya, berbagai karakter yang ditemui. Tidak semua masyarakat itu paham dengan mudah, kemudian ada yang ngeyel seperti itu, kemudian kita juga kadang bertabrakan dengan kepercayaannya juga seperti itu. Jadi itu tantangannya. Tapi sebenarnya kalau KB itu kami tidak memaksa, tetapi kami menyarankan. Karena itu demi siapa? Bukan demi PLKB-nya, bukan demi BKKBN, bukan, tetapi demi panjenengan semua, demi keluarga jenengan itu sendiri, seperti itu. Oh gitu. Tidak memaksa, tetapi memberi edukasi. Ketika itu dirasa baik dan bermanfaat, silahkan ayo kita kerjakan bersama karena itu demi kebahagiaan kita juga. Gitu. Ada kasus nggak sih Kak, misalnya ketika Kakak melakukan penyuluhan terus ada yang nggak terima, entah itu dari biasanya yang sering di penyuluhan KB itu kan yang perempuan ya Kak ya? Itu mungkin agak melawan atau agak debat gitu, ada nggak? Pernah ada kejadian seperti itu nggak sih? Kalau saya sepanjang saya melakukan penyuluhan di desa-desa, di sekolah-sekolah itu belum ada sih yang se ekstrim itu. Cuma terkadang ada yang seorang ibu yang pengen KB tetapi tidak diizinkan sama suaminya, biasanya begitu. Dan kami sebagai penyuluh KB itu nggak bisa diam-diam untuk memasang KB itu, gitu, memaksa untuk diam-diam aja dari suami, nggak bisa, karena harus persetujuan dengan suami. Yang kami sarankan ya harus komunikasi dengan suaminya, seperti itu. Jadi kadang suaminya itu nggak mau istrinya KB, tapi ya itu nyundul terus itu Pak. Jadi gitu ya. itu nggak mau diajak komunikasi untuk ya silahkan nggak mau KB tetapi minta tolong, bisa dibicarakan lah gitu ya. Kasihan ibunya, kasihan istrinya. Kenapa milih selain di pekerjaan tadi ya? Kenapa milih profesi ini Kak? Karena profesi ini kan sebenarnya ya kalau dilihat secara umum memang sangat membantu, tapi kebanyakan orang kan kayak orang Jawa bilang kayak di Paido ya, di Paido lah cuma kayak gitu toh gitu. Kenapa milih profesi ini Kak? Kalau Kakak sendiri kenapa? Yang menjadi basically gitu misalnya. Dulu di awal ketika saya ditawari kan, gue pengen untuk jadi PNS gitu, gak pengen jadi ASN. Pengen, tetapi saya ketika mendaftar di CPNS atau di ASN itu saya pengennya yang di lapangan. Jadi bukan yang berada di belakang layar, tapi saya pengennya yang di lapangan, bertemu dengan banyak masyarakat karena saya suka di situ. Nah, terus kenapa penyuluh keluarga berencana? Karena ternyata awalnya mungkin agak bingung ya dulu, aku ngapain ya di sini? Kan dari lulusan komunikasi saya. Terus di KB itu kan ada alat kontrasepsi, kesehatan dan lain-lain, saya harus belajar di situ. Tapi ternyata setelah mendalami, saya merasakan bahwa apa yang saya sampaikan itu pun juga saya belajar dari itu. Karena itu tentang keluarga. Dan saya juga berkeluarga. Jadi ketika saya ngomong, saya juga, aku juga harus melakukan ini nih. Jadi itu rasanya apa ya? Edukasi yang menyenangkan buat orang lain dan buat saya sendiri.
Terlebih kalau ketemu masyarakat yang ketika selesai penyuluhan, saya sering sharing-sharingnya kan pengalaman nyata. Betul. Gitu. Jadi ketika selesai penyuluhan ada seorang ibu atau bapak-bapak yang makasih ya Mbak ya, saya nggak tahu, saya senang banget dapat informasi ini. Itu rasanya kayak wow gitu ya, kayak siapa saya bisa mendapat seperti itu. Jadi ada selain dari pekerjaan juga ada pesan moral sendiri yang didapat ketika bisa misalnya edukasi orang yang dia dulunya nggak tahu jadi tahu sekarang gitu ya, bermanfaatnya lebih tinggi. Banget karena keluarga itu kan ya yang kita jumpai setiap hari, yang kita alami setiap hari. Gitu. Pernah menemukan juga nggak sih kalau kita kaitannya dengan keluarga sendiri, kan tidak semua keluarga yang di masyarakat itu baik-baik saja ya, ada keluarga broken dan lain sebagainya gitu. Ketika mengedukasi ke arah sana, apakah susah juga Kak kalau misalnya, karena kan bisa jadi banyak sekali masalah yang dihadapin sehingga akhirnya yang target dari keluarga berencana sendiri itu nggak tercapai gitu. Biasanya ada, kemarin saya pernah bertemu dengan saya mengisi di desa itu ada anak-anak remaja. Kebetulan si remaja ini dia terlihat ketika saya kasih pertanyaan dia selalu angkat tangan, selalu menjawab. Tapi saya melihat ada suatu keanehan. Oh ini sepertinya ada sesuatu dalam diri anak ini. Terus setelah selesai dia itu bertanya, gimana Bu caranya supaya saya tidak trauma lagi kalau melihat bapak ibu saya itu tidak harmonis, terjadi KDRT di rumah tangganya seperti itu. Terus saya menyampaikan ya kamu harus mencari pertolongan, harus punya teman untuk bercerita, jangan dipendam sendiri. Karena takutnya kan ketika orang dipendam sendiri dia akan ada banyak kasus bunuh diri seperti itu kan. Akhirnya saya tanya siapa yang seperti itu, saya sendiri begitu. Terus akhirnya ya saya membuka ruang untuk setelah selesai acara kita curhat, komunikasi ya, betul, itu, supaya dia ditolong lebih lanjut, ada konseling lebih lanjut seperti itu. Iya sih, karena memang tidak semungkinan ya, karena banyak keluarga juga kan juga mengalami masalah juga gitu. Nah dengan berarti termasuk nyampe ke sana juga ya kalau untuk di kafe itu. Benar, sampai jadi bukan hanya ke ibu saja targetnya. Hanya masalah-masalah alat kontrasepsi dan lain sebagainya. Sampai ke arah sana juga ya, menangani itu juga ya. Ngurusin dari anak baru lahir sampai lansia bahkan itu jadi target sasaran penyuluhan kami juga. Kalau lansia? Apa yang diberikan informasi? Jadi kalau lansia itu bagaimana supaya lansia itu bisa menerima dirinya, kan kalau lansia itu biasanya dia akan kembali moodnya itu seperti bayi lagi. Jadi dia baper, kemudian dia merasa kayak aku sendiri, aku nggak ada yang mau bantu aku lagi, anak-anakku sudah sibuk sendiri, jadi baper sekali, sensitif. Kemudian bagaimana penyuluh kami menolong supaya menjadi lansia yang berdaya. Lansia yang berdaya. Ya, betul. Jadi dia harus tetap aktif di masa tuanya. Terus ada pertemuan namanya Bina Keluarga Lansia. Di situ kan ketemu teman-temannya yang sama-sama lansia. Di situ ada kegiatan supaya menjadi teman bagi lansia itu sendiri. Terus di situ juga kadang ketemu dengan keluarganya lansia, bagaimana supaya keluarganya ini bisa merawat lansia. Bagaimana sih caranya menangani lansia yang mulai merasa rasa seperti ini ditinggal, ini seperti itu. Wah, seru banget ya ternyata. Jadi nggak hanya melulu masalah ngomong alat kontrasepsi saja, tapi banyak hal yang digali dari sana remaja, ya. Dari anak lahir sampai kalau untuk remaja saya pernah baca itu ada namanya program genre. Itu program seperti apa Kak itu Kak? Betul, genre itu juga adalah sebuah program dari Kemendikbudga juga, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Di mana genre adalah sebuah pola hidup. Pola hidupnya seperti apa? Pola hidup remaja yang dia terencana. Generasi berencana. Salamnya seperti ini. Sobat Jeluh semuanya. Ini salam genre namanya. Maksudnya apa? Ini adalah 0, katakan tidak pada apa? 3 hal. Yang pertama adalah jangan nikah muda. Jangan seks bebas. Dan jangan nafsa. Nafsa itu? Nafsa itu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Karena 3 hal ini adalah ancaman bagi remaja yang merusak masa depan remaja itu. Jadi ini buat remaja-remaja ya, coba Jeluh semuanya wajib dengarkan ini ya. Betul sekali. Jadi genre tadi ya? Genre ya? Generasi berencana. Generasi berencana, Kalau generasi berencana itu berarti targetnya anak-anak SMA, anak kuliah gitu atau remaja gimana Pak? Usia 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Jadi kalau misalkan sudah 23 tahun udah menikah, bukan lagi remaja. Betul, 10 sampai 24 tahun belum menikah. Nah, kalau untuk di Wonogiri sendiri Kak, kasus dari tadi kan ada 3. Yang pertama adalah nikah muda, seks bebas, sama nafsa ya. Nah, kalau dari ketiga ini, kalau yang di Wonogiri sendiri sebenarnya yang tertinggi dari mana sih Kak sebenarnya? Yang ini sedang ramai dibahas, apalagi kan ini kebetulan di hari-hari ini, di minggu-minggu ini itu
duta genre kami. Jadi di genre itu ada namanya duta genre. Mereka itu yang bertugas mensosialisasikan 3 hal ini tadi. Nah, itu banyak request dari sekolah, dari masyarakat itu untuk mengkampanyekan yang nikah muda ini, karena kasus nikah muda di Wonogiri itu masih terbilang cukup tinggi. Di tahun 2025 kemarin ada 68 kasus. 68 kasus nikah muda di Wonogiri, dan itu banyak diantaranya yang sudah hamil. Jadi hamil di luar nikah, dan akhirnya harus dinikahkan. Nah, itu jadi masalah yang cukup serius, permasalahan remaja yang cukup serius di Wonogiri, begitu. Kalau nikah muda itu apa karena kulturnya juga kan, ketika biasanya kan ketika SMA kemudian sudah lulus SMA terus dinikahkan sama orang tuanya, apakah ada juga model kayak gitu? Ada tradisi yang namanya kalau di Wonogiri itu tradisi tunggon. Oh, tunggon. Betul, jadi ditunggoni ya, istilahnya ditunggon itu di Wonogiri, di daerah, sebenarnya daerah timuran ya. Daerah sana itu ketika dia masih SMP, sudah dicarikan jodoh sama orang tuanya. Oh, kreatif sekali orang tuanya. Jadi dicarikan jodoh, jadi ketika lulus SMP, nikah, begitu. Jadi tradisi itu yang cukup susah untuk ketika kami masuk untuk edukasi di sana, karena tradisi ya, jadi agak susah untuk menyampaikan di masyarakat yang meyakini tradisi tersebut. Wah, luar biasa banget ya. Yang dilakukan duta genre sendiri, Kak, genre tadi apa saja, Kak? Berarti, Kak, apakah dia hanya mengedukasi kayak teman-temannya dia sendiri, atau dia sampai ke ngurusin masalahnya dan lain sebagainya gitu? Genre itu tugasnya yang pasti menjadi role modelnya. Jadi kayak contohnya gitu ya? Contohnya dia harus punya perencanaan atas pendidikannya, pekerjaannya, terus pernikahannya. Jadi ngajarin, mengedukasi supaya kamu memang masih muda, tapi harus punya pemikiran nanti kamu mau nikah di usia berapa, kemudian kamu mau membentuk keluarga yang seperti apa, seperti itu. Jadi role model, kemudian dia juga jadi teman curhat. Teman curhat, karena penting banget. Sekarang remaja itu lebih suka curhat sama temannya sendiri daripada ke orang tua, karena kan gengsi sama orang tuanya tertutup. Tapi kalau sama temennya itu kan dia lebih terbuka. Tapi kacaunya ketika teman yang dia curhat malah dia jelomprong lah istilahnya, seperti itu. Makanya perlu teman sebaya yang dibekali genre ini tadi. Benar sekali, karena kalau kita lihat sekarang anak-anak muda itu kan lebih percaya kata temannya, terus memang lebih sharing, lebih nyaman sama temannya lah. Yang perlu dilakukan adalah gimana menemukan teman yang orangnya itu juga tahu genre tadi juga gitu. Jadinya ketika dia menyampaikan masalah nggak diterima mentah, kemudian dia harus nggak bijak juga supaya memberikan masukannya juga benar begitu. Saran-sarannya harus yang membangun ya, bukan yang merusak. Gitu. Kalau tantangannya sendiri ketika genre ini disampaikan ke teman-teman siswa sendiri, itu apakah mereka menolak atau hanya just digunakan hanya sebagai kayak informasi saja gitu, tapi tetap melakukan hal yang tidak sesuai gitu, atau gimana, Kak? Ya itu tantangannya ketika berbicara kepada remaja itu kan sebetulnya susah. Dia itu dianggap anak-anak nggak mau, dianggap dewasa itu belum mampu gitu. Jadi dia itu masa-masa yang nanggung kan, masa transisi. Dia punya power yang sangat-sangat kuat. Jadi ketika dia diberi tantangan, dia itu bisa dengan dengan senang dia akan aku bisa. Dia juga kepo, remaja itu kan kepo. Jadi kalau misal penyuluhannya dengan cara yang hanya satu arah, itu akan susah. Paling apa sih ini? Oke. Tapi setelah itu susah untuk dilakukan kayak gitu. Jadi perlu cara-cara dari duta genre, dari forum genre, dari penyuluh KB juga ketika menghadapi remaja, menganggap remaja ini ya harus dijadikan sebagai aktornya. Jadi bukan hanya sebagai penerima pesan, tapi mengajak dia jadi pelaku pesan. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal metode, Kak, kalau metode penyuluhan yang biasanya Kakak lakukan untuk mengedukasi kan beda ya. Kita kayak mengedukasi orang yang sudah lansia sama yang masih muda, yang genre tadi masih juga beda gitu. Nah, metode apa yang biasa Kakak lakukan, Kak? Kalau saya, karena saya itu suka di bidang musik, Kak, gitu. Jadi saya punya bukan prinsip ya, namanya melalui musik edukasi jadi asik. Jadi saya sering banget pakai musik untuk mengedukasi remaja. Iya, contohnya. Jadi di Wonogiri kebetulan kemarin saya itu bikin campaign namanya Relasi Remaja Lawan Stunting. Karena remaja kan juga harus tahu tentang stunting juga, jadi permasalahan. Nah, itu saya bikin lagu original songnya Relasi itu yang mengajak, ini penting loh, kamu harus sadar kalau ini ada stunting, ada bahaya stunting.
terus kamu harus jadi remaja yang berencana, seperti itu. Dan itu ternyata cukup membuat remaja tertarik karena ternyata ada metode lain ya, nggak cuma sosialisasi satu arah gitu, bisa melalui musik. Kemudian ada jingle juga, kemarin kebetulan ada lomba jingle tentang Kespro, kesehatan reproduksi remaja. Saya membuat bersama duta Genpi saya buat liriknya, buat musiknya. Jinglenya berjudul Jadi Keluarga Hebat. Jadi keluarga hebat. Di situ isinya jangan nikah muda. Jadi jangan buru-buru nikah, karena ini bukan kompetisi. Pernikahan itu bukan kompetisi. Jadi nggak usah buru-buru. Aduh, aku umur segini kok belum punya pacar. Aku umur segini kok belum ada yang mau sama aku ya. Itu bukan kompetisi. Gitu. Jadi jinglenya itu, dan itu puji Tuhan di Jateng juara 1 kemarin, kemudian berangkat ke nasional, juara 3 nasional bersama dengan salah satu liriknya kayak gimana Kak, jinglenya Kak? Yang jingle ya? Iya. Jangan buru-buru, ini bukan kompetisi. Jangan coba-coba, ini bukan permainan. Bangun keluarga, perlu rencana yang tepat untuk masa depan. Jadi keluarga hebat. Itu jinglenya simple, tapi kena ya. Iya, karena memang menurutku metode-metode yang edukasi ya, kalau kita hanya menggunakan satu metode yang kayak satu arah itu kan bosanin juga. Tapi kalau dengan seperti itu kan malah bisa lebih diresapin. Ketika ada orang nyanyi, orang dengar jadi asik, enjoy, kemudian dinyanyikan orang lain lagi, dan memang bisa menjadi campaign yang luar biasa sih gitu. Kalau tadi di lirik lagu tadi Kak, kita kembali ke lirik lagu tadi kan ada membahas terkait dengan stunting ya. Betul. Jadi stunting itu juga termasuk yang dikemenkan Kakak juga? Yes, relasi itu kan remaja lawan stunting. Karena stunting di Wonogiri itu ternyata banyak remaja yang nggak tahu stunting itu apa, taunya kurang gizi. Padahal bukan hanya sekedar itu. Itu stunting. Makanya kemarin saya bikin campaign sama anak-anak juga. Saya ciptain campaign itu, remaja lawan stunting, supaya mereka bisa jadi remaja yang berani lawan stunting. Rencanakan hidupmu, persiapkan dirimu, rencanakan hidupmu. Kenapa kok remaja? Karena remaja itu ternyata itu pintu gerbang menuju stunting. Nah, kadang kan remaja itu kan suka makan jajan-jajanan yang kayak cilok, kemudian yang seblak, kemudian yang lain yang instan-instan seperti itu. Nah, itu bisa mempengaruhi kesehatan reproduksinya, apalagi wanita. Gitu kan. Jadi itu mempengaruhi kesehatan reproduksi, kemudian mempengaruhi hormon haidnya juga. Seperti itu, makanya perlu tahu bahwa remaja itu pintu gerbangnya. Dari remaja harus punya pola hidup yang sehat. Dari remaja itu jangan sampai anemia. Dari remaja itu harus sering olahraga, harus mau makan sayuran hijau apalagi. Terus nggak usah diet-dietan ketika mau menikah. Itu bisa merusak hormon kalau dietnya itu asal-asalan. Jadi nggak usah diet ya? Nggak usah diet. Kalau udah gemuk ya udah nasib, terima nasib aja gitu. Lebih kepada menjaga makanan, mengganti makanan dengan makanan yang sehat. Misalkan pengen ngemil terus, ngemilnya diganti buah misalkan. Terus nasinya dikurangin, banyakin protein hewaninya. Banyakin daging, banyakin ikan, karena itu yang membuat kita jadi nah ketika hamil itu lebih siap. Gitu, apalagi yang wanita-wanita, tapi yang cowok jangan terus wah enak nih aku bebas, enggak juga. Nah, karena yang cowok-cowok, buat cowok-cowok yang merokok, ternyata itu mempengaruhi kualitas spermanya juga. Ayo siapa sobat culik yang merokok tuh dicek tuh. Iya, itu pintu gerbang stunting. Tapi emang ada penelitiannya ya kalau orang yang sering remaja yang sering merokok itu bisa mengurangi, itu emang ada penelitiannya. Jadi dari dokter spesialis obgyn itu memang menyatakan bahwa pernah meneliti sperma perokok itu larinya nggak zet tapi kepleh Kak. Seperti itu. Jadi kurang banter gitu ya. Kalau terkait dengan stunting Kak, kalau saya sebagai masyarakat umum tuh kan taunya cegah stunting itu berarti karena gizinya kurang sehingga menyebabkan dia mungkin ada beberapa yang berbeda dengan kita sekalian. Nah, sebenarnya kalau dari sudut pandang Kakak sendiri, stunting itu kayak gimana sih Kak? Atau menurut literasi lah ya, itu sebenarnya kayak gimana sih stunting itu? Banyak banget anggapan ketika mencoba tanya, ditembak lah gitu ya. Stunting apa? Stunting kurang gizi. Nah, kebanyakan hanya menjawab kurang gizi. Nah, sebetulnya stunting sendiri ini adalah sebuah kondisi. Kondisi yang seperti apa? Kondisi dia itu gagal. Kondisi seorang anak yang gagal tumbuh dan gagal kembang. Jadi ada dua, gagal tumbuh dan gagal kembang. Perbedaannya, kalau tumbuh itu biasanya kan pendek ya. Dia dilihat dari posturnya pendek, terus dia kurus seperti itu pertumbuhan. Tapi kalau perkembangan itu dilihat dari ketika dia misal 3 bulan, harusnya seorang bayi itu sudah bisa mengangkat dia bisa mengangkat kepalanya, dangak seperti itu. Terus 6 bulan harus bisa duduk. Itu perkembangan. Terus
9 bulan dia harusnya bisa merambat, sudah bisa mulai berdiri, bisa dibantu, bisa dia rambatan seperti itu. Terus 1 tahun dia seharusnya sudah bisa mulai berjalan. Itu perkembangan. Nah, stunting adalah bukan cuma kurang gizi, tetapi dia juga perkembangannya harus optimal di situ. Kalau dia perkembangannya ada yang bermasalah, disertai dengan kurang gizi kronis, terus ada infeksi berulang, sakit-sakit terus-menerus, nah itu bisa mengakibatkan stunting. Nah, di sini Om Yos dan Sobat Culik semuanya, stunting itu tidak bisa diobati, hanya bisa dicegah. Pencegahannya sejak kapan? Sejak remaja itu tadi. Edukasi dan sebagainya tadi. Karena remaja kan akan menikah. Betul. Nah, dia kan akan hamil. Nah, kalau sejak remajanya itu kondisinya tidak sehat, misalkan anemia, kemudian terlalu kecil lingkar lengannya, itu akan berbahaya bagi janin. Jadi hanya bisa dicegah sejak remaja, sejak hamil sampai usia 2 tahun saja. Oh gitu. Kalau sudah lepas 2 tahun, ya mohon maaf, itu hanya bisa, ya sudah. Penanganannya ketika misalnya ini ada orang udah kena stunting, berarti kan bisa jadi bukan salahnya anak itu juga kan, bisa jadi karena ketika di orang tuanya dia kurang pendidikan, stimulasinya kurang dan sebagainya gitu. Nah, terus untuk mentreatment seperti itu karena kan nggak bisa diobatin tuh, terus yang dilakukan apa begitu? Mungkin hanya bisa terapi ya, jadi misalkan terapi tumbuh kembang supaya bisa tetap mengikuti kehidupan selanjutnya. Tapi kalau sudah stunting, dan kita pun orang awam jangan pernah mengatakan, oh ini anaknya pendek, kecil, ini stunting, jangan seperti itu. Kita nggak boleh mengejudge anak itu stunting, yang boleh hanya dokter spesialis. Nah, karena itu melalui banyak cek juga gitu ya. Jadi nggak boleh asal kecil, stunting tuh kita nggak boleh. Kebanyakan permasalahan di masyarakat juga begitu. Ketika di posyandu, ada yang mengatakan melihat anaknya, wah ini stunting, Bu, hati-hati. Jangan seperti itu, akan membuat trauma. Ibu yang membawa ke posyandu pengen lihat perkembangan anaknya, malah dikatain stunting. Padahal dia nggak tahu pemeriksaannya seperti apa. Belum tentu yang pendek itu stunting. Kata-kata Kak, kalau misalnya buat remaja ya, atau buat pemuda remaja yang ada di Wonogiri itu sendiri terkait dengan keluarga berencana, mungkin Kakak ada yang mau disampaikan? Buat remaja-remaja di Wonogiri dan juga yang menyaksikan acara ini, mungkin ketika membahas tentang keluarga, ketika masih berusia muda, itu rasanya kayak, alah masih lama, alah masih nanti, aku masih kecil, aku masih senang-senang seperti itu. Justru harus dipikirkan sejak sekarang. Aku nanti mau menikah di usia berapa? Coba kalau saya tanya, kamu mau nikah usia berapa? Punya jawaban nggak? Nah, itu harus punya jawaban, punya rencana. Kemudian aku mau menikah dengan orang yang seperti apa? Dan kuncinya adalah harus tahu dirinya dulu sendiri. Jadi remaja harus tahu, aku itu orang yang seperti apa, dan aku butuh orang yang seperti apa. Jadi jangan asal, alah yang penting sing gelem siapa, yang mau aja syukur gitu ya. Jadi jangan seperti itu, tapi harus punya kriteria, punya pengenalan akan diri sendiri yang baik supaya tidak terjebak. Jadi supaya tidak hanya sekedar aku sayang kamu, kamu cantik sekali, aku sayang kamu, mau nggak jadi pacarku? Aduh, rasanya bahagia sekali. Tapi padahal dia hanya manis di kata-kata saja, gitu. Jadi harus memikirkan, remaja jangan gampang terbuai dengan godaan-godaan, dengan kata-kata yang romantis, tetapi harus tahu dirinya sendiri dulu, mengenal diri sendiri dulu, dan harus menyayangi diri sendiri dulu sebelum menyayangi orang lain. Udah banyak yang bisa kita pelajari ya buat teman-teman Sobat Culik semuanya. Harapan dari kita sih ketika teman-teman dengar ini juga bisa mulai berbenah ya Kak ya. Jadi cek keluarga teman-teman sendiri, kalau ada keluarga yang bermasalah mungkin segera bisa berdamai juga, supaya teman-teman ini kedepannya juga menjadi keluarga yang lebih baik lagi. Berkomunikasi pentingnya itu, komunikasi dan cinta. Jadi juga jangan terbuai ya dengan kata-kata cowok gitu. Cowok tuh biasanya pintar kali ya mengatakan saya cowok jangan gampang tertipu. Kadang-kadang ya memang ada cowok-cowok yang hanya menginginkan sesuatu hal yang mungkin hanya sementara gitu, tapi lebih bijak lagi dalam memilih pasangan. Betul sekali. Oke Kak, terima kasih banget, ngobrolnya luar biasa banget. Ini ada kenang-kenangan dari Culik ya. Ini jersey dari Regar Sport, mungkin bisa dipakai, juga bisa menjadi kenang-kenangan. Semoga tambah semangat untuk kita Kak, mengedukasi banyak orang sehingga benar-benar masyarakat juga diberikan pencerahan, sehingga tidak ada yang 3 tadi ya, pernikahan usia dini, kemudian free sex, sama yang nafsa tadi begitu. Terima kasih sekali Kak. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi. Sobat Culik, keren banget, luar biasa banget pembicaraan kita di channel ini ya, karena kita membahas terkait dengan keluarga, juga dengan banyak hal yang memang
bisa menginspirasi buat teman-teman semuanya, sehingga jangan cepat untuk nikah muda. Yang jelas buat teman-teman harus persiapkan dengan baik sehingga menjadi keluarga yang berkualitas. Oke, itu dari saya. Kalau teman-teman ada teman atau saudara yang wah ini bagus, ini om ini bagus buat masuk culik, silakan bisa tulis dalam komentar, nanti kita pasti akan hubungin. Oke, itu dari saya. Bye bye. Berjalan menyusuri jalan cerita, tokoh inspiratif dari Nusantara. Mobil melaju, cerita pun dimulai, roda berputar.